Konflik Iran-Israel lagi-lagi jadi berita utama di mana-mana. Tapi, apa ini beneran cuma soal keamanan? Atau ada cerita lain di baliknya? Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita coba bongkar lapis demi lapis apa sih yang sebenarnya jadi pertaruhan di sana? Pertanyaannya mungkin kedengaran simpel ya. Kenapa sih langit di Timur Tengah itu kayaknya selalu panas? Apa ini murni soal pertahanan negara? Atau jangan-jangan ada agenda lain yang jauh lebih besar yang lagi dimainkan? Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, untuk bisa ngerti gambaran besarnya, kita mulai dari puncaknya dulu, dari ledakan konflik paling baru yang benar-benar mengubah segalanya. Oke, kita mulai dari sini. Coba bayangin, tanggal 28 Februari 2026, ada serangan udara gabungan dengan kode Epic Fury yang langsung menghantam jantung kota Teheran. Dan hasilnya, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas. Ini bukan lagi sekedar konflik kecil-kecilan, ini udah perang terbuka di level paling tinggi. Tapi tunggu dulu, serangan di tahun 2026 itu ternyata bukan awalnya loh. Untuk benar-benar paham akarnya, kita perlu mundur sedikit ke belakang, ke sebuah momen yang mengakhiri era perang bayangan di antara mereka. Jadi, operasi Epic Fury itu sebenarnya adalah klimaks dari perang 12 hari yang pecah di bulan Juni 2025. Nah, inilah momen krusialnya. Saat di mana perang diam-diam yang udah berlangsung puluhan tahun, tiba-tiba berubah jadi konfrontasi langsung, terang-terangan. Jadi, ceritanya gini, tanggal 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan besar-besaran ke fasilitas nuklir Iran. Dalihnya, mereka bilang ini serangan pencegahan untuk menghentikan program nuklir Teheran. Tapi Iran nggak tinggal diam. Mereka balas dengan sangat keras. Ratusan rudal dan drone diluncurkan, dan yang bikin kaget, serangan balasan itu berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel yang terkenal canggih itu. Nah, ini poin kuncinya. Sebelum perang terbuka ini meledak, konflik mereka selama puluhan tahun itu terjadi di dunia bayangan. Jadi mereka bertarungnya secara nggak langsung, lewat serangan siber, spionase, sabotase, atau saling dukung kelompok-kelompok proksi di seluruh kawasan. Pertanyaan besarnya kan, gimana ceritanya dua negara yang dulunya sekutu bisa jadi musuh bebuyutan kayak sekarang? Nah, untuk jawab itu kita perlu lihat sejarahnya lebih jauh lagi ke belakang. Garis waktu ini ngejelasin semuanya dengan sangat jelas. Sebelum tahun 1979, mereka itu kawan dekat, sekutu strategis. Lalu, bom! Datanglah revolusi Islam di tahun 1979. Sebuah momen yang benar-benar membalikan keadaan 180 derajat dan memulai era permusuhan yang kita saksikan sampai hari ini. Jadi, setelah revolusi, cara pandang mereka berubah total. Teheran melihat Israel sebagai simbol dominasi Barat di Timur Tengah. Di sisi lain, Israel ngelihat rezim baru di Iran ini sebagai ancaman nyata bagi keberadaan mereka. Nah, benturan ideologi inilah yang jadi bensin buat konflik mereka selama puluhan tahun. Oke, sejauh ini kita udah ngomongin soal keamanan dan ideologi. Tapi, gimana kalau ada faktor lain yang lebih mendasar dan jarang banget diungkap ke publik? Gimana kalau ini semua juga soal minyak? Coba deh, ingat-ingat angka ini. 209 miliar barel. Sebanyak itulah cadangan minyak terbukti yang dimiliki Iran. Itu salah satu yang terbesar di planet ini. Bayangin, sebuah harta karun cair yang nilainya luar biasa. Dan kalau kita coba ubah ke dalam nilai uang, angkanya itu bisa lebih dari 10 triliun dolar. Ya, triliun, pakai T. Angka sebesar itu jelas bisa mengubah peta ekonomi global. Dan ini nih yang bikin semuanya jadi makin menggiurkan. Biaya untuk memompa satu barel minyak di Iran itu cuma sekitar 10 dolar. Sekarang, bandingin sama biaya di Amerika atau Kanada yang bisa sampai 40-60 dolar per barel. Kebayangkan margin keuntungannya? Gede banget. Tentu saja buat siapapun yang bisa mengendalikannya. Dan jangan kira ini cuma spekulasi ya. Dengerin aja nih kata-katanya Bob McNally. Dia ini mantan penasihat energi di Gedung Putih. Dia bilang Iran itu janji terbesar buat industri minyak Amerika. Nah, pernyataan dari orang dalam kayak gini, kan seolah-olah ngasih sinyal ya, ada hubungan erat antara kebijakan luar negeri dan kepentingan bisnis energi raksasa. Tapi dampaknya nggak berhenti di situ. Keputusan yang diambil di Teheran dan Tel Aviv itu getarannya terasa ke seluruh penjuru dunia, termasuk ya langsung ke kantong kita semua. Nah, saat terdesak, Iran memainkan kartu as mereka, menutup Selat Hormuz. Ini bukan sekedar manuver militer biasa. Ini adalah serangan langsung ke jantung nadi energi dunia. Coba deh lihat angkanya. 1/4 dari total minyak dunia dan 20% gas alam cair global harus lewat selat yang sempit ini. Setiap hari. Jadi, begitu jalur ini ditutup, pasar energi dunia langsung panik. Dan efek dominonya sampai ke kita di Indonesia.
Harga minyak global melonjak, APBN negara jadi tertekan. Akibatnya apa? Inflasi bisa meroket, dan akhirnya daya beli kita semua menurun. Jadi, perang yang terjadi ribuan kilometer jauhnya dari sini, dampaknya beneran terasa sampai ke meja makan kita. Jadi setelah melihat semua ini, dari sisi militer, sejarah, sampai ke ekonomi, apa dong kesimpulan yang bisa kita tarik? Ini seakan membuka sebuah narasi yang berbeda. Apa yang sering dibingkai media sebagai perang demi keamanan, kalau kita gali lebih dalam lagi, ternyata sangat mungkin adalah perang demi sumber daya. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar, yang mungkin sedikit mengganggu. Di dunia di mana sumber daya alam makin hari makin langka dan berharga, apakah perang untuk memperebutkannya akan menjadi sebuah keniscayaan, sebuah pemikiran yang mungkin bisa kita bawa pulang dan renungkan?